Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ibu Sarah selaku guru pengaku mata pelajaran fisika dan teman-teman yang kami sayangi. Senang sekali pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan hasil praktikum gravitasi hukum Newton dan momen impuls yang telah kami lakukan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, karena pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, di anggota kelompok 5 ada Najwa Alia, Rini Siva, Sana Nabila, saya sendiri, selanjutnya itu Sabriza Rosia, Salsa Nabila, dan Suryadi. Baik, pertama kita membahas dulu gravitasi hukum Newton, praktikum gravitasi hukum Newton yang telah kami lakukan. Yang pertama ada langkah-langkah. Langkah-langkah percobaan dengan bola kasti. Tempelkan meteran menggunakan solatif kepada dinding tembok. Siapkan bola kasti dan stopwatch. Jatuhkan bola kasti pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Ketika bola kasti dijatuhkan, hidupkan stopwatch. Ketika bola kasti sudah menyentuh lantai, matikan stopwatch. Setelah itu, catat waktu di tabel data pengamatan. Ulangi sampai 5 kali pengulangan. Mulailah kembali dengan ketinggian yang berbeda. Yang kedua, langkah-langkah percobaan dengan bola tenis meja. Tempelkan meteran menggunakan solatif kepada dinding tembok. Siapkan bola tenis meja dan stopwatch. Jatuhkan bola tenis meja pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel. Yang kedua, tabel data dan analisis data. Berikut ini merupakan data percobaan yang telah kami lakukan. Pertama, bola pingpong dari ketinggian 150 cm dengan rata-rata 0,7, ketinggian 145 cm dengan rata-rata 0,6, ketinggian 140 cm dengan rata-rata 0,4, ketinggian 135 cm dengan rata-rata 0,4, dan ketinggian 130 cm dengan rata-rata 0,3. Yang kedua, bola kasti dari ketinggian 150 cm dengan rata-rata 0,7, ketinggian 145 cm dengan rata-rata 0,5, ketinggian 140 cm dengan rata-rata 0,4, ketinggian 135 cm dengan rata-rata 0,4, dan ketinggian 130 cm dengan rata-rata 0,5. Berikut merupakan analisis data. Yang pertama yaitu bola pingpong dari ketinggian 1,5 meter sampai 1,3 meter dengan waktu yang ditampilkan berikut ini dan percepatan gravitasi dengan total 78,1, percepatan gravitasi kuadrat 1555,21. Selanjutnya, yang kedua adalah bola kasti dari ketinggian 1,5 meter sampai 1,3 meter dengan waktu yang ditampilkan berikut ini dan percepatan gravitasi dengan total 57,5, percepatan gravitasi kuadrat 1555,21. Yang ketiga, grafik dan perhitungan. Berikut ini merupakan hasil grafik yang kami lakukan. Berikut ini juga merupakan hasil grafik yang telah kami lakukan. Analisis data dan grafik yang kami dapatkan adalah hasil dari perhitungan yang telah kami lakukan sebagai berikut ini. Di sini terdapat rumus
kecepatan, tapi jika ingin mencari ketinggian juga bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya ada rumus rata-rata gravitasi dan juga ada rumus nilai ketidakpastian. Yang keempat ada kesimpulan dan dokumentasi. Kesimpulan, dari hasil pengamatan dan analisis data, kami dapat menyimpulkan bahwa 1. Jatuhnya benda-benda ke permukaan bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gaya ini sering disebut sebagai gaya tarik bumi. Hal ini dikarenakan gaya ini selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Kedua, percepatan gravitasi tidak dipengaruhi oleh massa benda. 3. Semakin tinggi jarak benda dari permukaan bumi, maka percepatan gravitasinya akan semakin kecil. Dan yang terakhir, tinggi jarak jatuh mempengaruhi waktu tempuh benda. Semakin tinggi jarak, semakin besar waktu yang dibutuhkan benda untuk menyentuh lantai. Berikut ini merupakan foto dokumentasi saat praktikum. Setelah kita selesai membahas hasil data praktikum hukum Newton, selanjutnya kami akan membahas hasil data praktikum momentum dan impuls. Yang pertama, langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang pertama, letak meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama, H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul, H2. Kemudian, catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian. Yang kelima, pertama H1 lalu catat pada tabel. Dan yang keenam, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Yang kedua, ada tabel data dan analisis data. Selanjutnya yaitu data percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu tenis meja melalui media lantai dengan H1 160 dan H2 92 cm dengan koefisien restitusi 0,84 dan seterusnya didapatkan rata-rata sebesar 0,8. Berikutnya melalui media meja dengan H1 150 dan H2 108 cm dengan koefisien restitusi 0,84 dan seterusnya didapatkan rata-rata 0,86. Selanjutnya yaitu kasti melalui media lantai dengan H1 150 dan H2 91 cm dengan koefisien restitusi 0,78 dan seterusnya didapatkan rata-rata 0,76. Dan melalui media meja dengan H1 150 dan H2 106 cm koefisien restitusi 0,84 dan seterusnya didapatkan rata-rata 0,85. Selanjutnya ada analisis data yang kami lakukan. Yang pertama, bola kasti dengan H1 1,5 sampai 1,3 dengan total E 3,8 dan E2 2,9. Dan kedua ada bola tenis meja dengan H 1,5 sampai 1,3 dengan total E 4,32 dan total E 3,73. Berikutnya yaitu perhitungan. Lanjut, berikutnya perhitungan. Di sini kita dapat mencari rata-rata dengan rumus delta E per M. Selanjutnya untuk delta X sendiri yaitu 1 per N dikali akar N dikali sigma E kuadrat dikurang dalam kurung E dalam kurung sigma E kuadrat per N-1. Selanjutnya untuk mencari ketidakpastian relatif, di sini kita dapat menghitung dengan rumus delta X per E dikali 100% dihasilkan seperti ini. Dan untuk ketelitiannya sendiri yaitu 900% dikurang oleh hasil ketidakpastian relatifnya.
dihasilkan seperti ini. Begitu juga untuk bola kasti. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan dokumentasi. Berikut kesimpulan hasil yang didapatkan dari pengamatan yang kami lakukan, mendapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, percobaan bola kasti memiliki ketidakpastian relatif sebesar 30,6% dan ketelitian sebesar 64,9%. Yang kedua, percobaan bola tenis meja memiliki ketidakpastian relatif sebesar 19% dan ketelitian sebesar 81%. Berikut dokumentasi hasil praktikum yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.